Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari nyanyikan bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berfirman, maka kami disembuhkan. Kami hidup karena percaya kepadamu. Percaya padamu, Yesus, ku percaya padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Pedoman Hidup Kristiani. Dan hari ini saya kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua dengan tema kunci keberhasilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, setiap kita pasti mau berhasil. Namun pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa berhasil? Itulah yang hari ini kita akan pelajari dan Alkitab akan memberi kita jawabannya. Ayat bacaan terdapat dalam Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nats ini adalah cerita tentang perintah Tuhan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa yang telah mati, untuk pergi menduduki tanah perjanjian atau tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan menjadi milik mereka. Nah, tugas ini tentu tidaklah mudah bagi Yosua. Namun
Tuhan berjanji akan menyertai Yosua dan bangsa Israel hingga mereka menduduki dan memiliki tanah itu. Artinya Tuhan menjamin bahwa mereka pasti berhasil memiliki tanah perjanjian itu. Nah, supaya mereka berhasil, maka ada 3 perintah Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel, dan ini merupakan 3 kunci keberhasilan yang perlu kita tahu dan kita terapkan di dalam hidup kita. Antara lain, yang pertama, seberangilah sungai Yordan ini menuju negeri yang akan kuberikan. Ayat yang kedua dari Yosua 1 berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, inilah perintah yang pertama kepada Yosua, dan ini menjadi kunci bagaimana Yosua dan bangsa Israel bisa menduduki dan memiliki tanah perjanjian. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan ini kepada bangsa Israel. Namun mereka harus pergi atau berjalan menuju negeri itu untuk mendudukinya. Itulah bagian yang harus mereka lakukan untuk mencapai dan memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Apa pesannya untuk kita hari ini? Pesannya adalah bahwa ada banyak janji Tuhan tentang keberhasilan bagi kita di dalam Alkitab. Namun keberhasilan itu tidak akan terwujud dalam hidup kita jika kita tidak mengerjakan bagian yang Tuhan mau kita kerjakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun bidang pekerjaan yang saudara lakukan atau kerjakan, mari lakukan itu dengan sungguh-sungguh, lakukan itu dengan rajin, dengan penuh semangat, jangan diam, jangan pasif. Maka Tuhan akan bekerja dan membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Kemudian kunci keberhasilan yang kedua adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Perintah ini diulangi berkali-kali di dalam bagian ini. Ayat yang ke-6 dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu ayat yang ke-7 diulangi lagi, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu di dalam ayat yang ke-9 kembali diulangi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Artinya tidak boleh takut, tidak boleh bimbang atau tidak boleh kecil hati. Sebab apa? Sebab Tuhan menyertai mereka. Selain itu, ketakutan itu melemahkan semangat dan menjadi musuh dari iman. Itu sebabnya firman Tuhan tentang jangan takut, jangan bimbang, dan jangan tawar hati sangat banyak kita temukan di dalam Alkitab. Dalam beberapa kasus, Tuhan melarang orang yang takut atau orang yang bimbang untuk terlibat dalam satu pekerjaan. Misalnya peperangan orang Israel melawan orang Midian dipimpin Gideon, sebagaimana dicatat di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga. Di sana Tuhan berkata, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Makanya firman Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Artinya jangan takut, jangan kecut dan tawar hati, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-6. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu
pesan Tuhan buat kita hari ini adalah jangan pernah takut atau tawar hati dalam menjalankan tugas, pelayanan, usaha, bisnis, dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kalau Tuhan yang percayakan satu pekerjaan, satu pelayanan, satu tugas kepada kita, lakukanlah dengan yakin, dengan iman kepada Tuhan, dan jangan takut, jangan pernah tawar hati. Sebab Tuhan berjanji akan menyertai kita dan akan membuat kita berhasil. Janjinya cukup bagi kita untuk melangkah menggapai keberhasilan kita. Haleluya. Kemudian kunci yang ketiga adalah bertindaklah hati-hati sesuai seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang luar biasa di sini adalah Tuhan tidak lebih dulu mengajarkan Yosua strategi perang atau cara memimpin yang baik atau cara mengorganisir umat Israel yang sedemikian banyak itu. Melainkan Tuhan memerintahkan Yosua untuk taat kepada firman Tuhan, sebagaimana yang dapat kita baca di dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mengapa? Sebab bagi Tuhan kunci keberhasilan itu terletak pada ketaatan kita kepada firman Tuhan. Untuk lebih jelas kita baca ayat 7 dan ayat 8 dari Yosua pasal 1. Di sana dikatakan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Lalu ayat yang ke-8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi ketaatan akan firman Tuhan membawa keberhasilan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman hidup satu-satunya di dalam kehidupan kita. Jangan lalai membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi lakukan itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum atau perintah Tuhan. Sebab ketaatan kepada firman Tuhan itulah yang membawa kita kepada keberhasilan. Ada banyak ayat yang bisa kita baca, tetapi salah satu ayat yang paling populer adalah misalnya Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Sebaliknya, ketidaktaatan kepada firman Tuhan adalah sikap pemberontakan atau sikap permusuhan dengan Allah, dan itulah yang menyebabkan kita jatuh dan kita gagal di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah 3 kunci keberhasilan yang kita pelajari dalam nats bacaan kita hari ini. Jika saudara mau berhasil, lakukanlah 3 kunci keberhasilan ini. Puji Tuhan, sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bila kau berada di pihakku Tuhan, tiada